Shalom. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sepanjang bulan Februari ini kita dapat tema yang cukup menarik dari gereja ya, tentang tentang kasih yang gak ada batasnya. Kalau saya boleh bertanya nih buat Bapak Ibu, sudah diaplikasikan belum? Sudah ya? Di rumah udah gak ada lagi yang kalau negor tuh kata-katanya ting gitu. Kan kita udah belajar ceritanya kan? Kita sudah belajar tentang kasih. Bagaimana dalam kata-kata kita ini harus memancarkan kasih. Cara memandang saja juga harus dengan kasih. Walaupun mungkin masakan istri agak gak sedep, tapi pandanglah, ya kan, dengan kasih. Ya udahlah, ambil garam sendiri tambahin gitu ya, supaya nggak berantem. Barusan berangkat, tadi saya berangkat memang agak terlambat karena macet pas turun rintik hujan. Kalau lewat belakang, jadi itu ada beberapa tempat yang memang tergenang. Mau khotbah tentang kasih itu aja diuji, ya kan? Udah pakai baju begini, kebayang kalau itu air nyemprot gitu. Saya nggak kebayang tuh. Jadi udah pelan, saya bawa motor pelan. Tapi namanya orang dari sana kan ya nggak mau, ya nggak tahu lah apa keperluannya. Tapi kenceng gitu kan. Jadi sama saya, gitu, nggak sampai gitu. Tapi kan di hati ini kan ada yang, ya ampun, mau kuapain orangnya gitu ya. Susah Bapak Ibu. Mau nggak mau tentang kasih ini itu kayaknya gampang ya. I love you gitu ya. Aku cinta, aku menyayangi. Tapi dalam aplikasinya itu saya udah saya bilang masakan istri kurang asin aja gitu ya, nggak ada sambal atau mungkin ya banyak hal lah. Anak-anak kadang-kadang juga buat kita kadang-kadang itu kasihnya agak terkikis gitu, tapi itu yang Tuhan nggak mau. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau belajar nih, anak-anak itu belajar tentang kasih itu dasarnya di rumah. Karena saya berkecimpung di dunia pendidikan, saya tahu. Jadi anak-anak murid saya itu kan dari 24 siswa itu kan dari macam-macam keluarga. Dengan penerapan kasih yang berbeda. Ya kan? Kalau Bapak Ibu tahu, ini anak bawa loh semua apa yang dia dengar, semua kebiasaan di rumah itu terbawa ke sekolah. Jadi kadang-kadang ada kata-kata yang kadang saya kaget, ampun, dapat dari mana tuh? Gitu kan. Kadang-kadang itu yang menurut saya, tapi karena keseringan, keseharian itu yang didengar, itu yang dilihat, itu yang terus dilihat. Akhirnya apa? Menjadi satu kebiasaan yang menurut dia baik-baik aja. Karena itu saya lihat, kan itu dicontohkan ke saya. Enggak mudah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, satu keluarga yang jauh lebih gimana ya. Saya waktu merenungkan ini saya bingung nih keluarganya gimana sih modelnya gitu. Tapi satu hal yang menarik dari firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah dia tetap taat dalam kasih yang tak terbatas itu. Kita buka bersama dalam Hosea. Mungkin udah ada yang menebak ya. Dari Hosea pasal yang ketiga. Hosea pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzinah. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel sekalipun mereka berpaling kepada kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar,
kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Amin firman Tuhan. Bingung ya Bapak Ibu ya, yang di mana kasihnya gitu. Bapak Ibu, kalau kita belajar dari Nabi Hosea, menariknya adalah begini, dia sebagai seorang nabi, diperintahkan Tuhan untuk memperistri itu bukan nabiah gitu ya. Kadang kan gitu ya, kalau nabi ya dapatnya nabiah, guru dapatnya ya apalah gitu ya. Guru ya gitulah. Kenapa ya Tuhan itu memerintahkan Hosea ini jadi seorang nabi? Satu jabatan yang menurut saya orang yang penuh dengan hikmat. Apa-apa orang tanya sama dia gitu ya. Dia menceritakan tentang kebaikan Allah dan lain sebagainya. Tapi seorang pendamping yang Tuhan tetapkan buat Hosea itu justru apa? Sundal. Waktu Hosea akhirnya mengiyakan apa yang Tuhan firmankan, saya yakin itu karena kecintaan dia kepada Allahnya. Sehingga dia taat. Walaupun mungkin dia berpikir, apa ya maksud rencana Tuhan? Emang gak ada yang lain? Gitu. Tapi karena kecintaan Hosea kepada Allah, sehingga dia menikahi Gomer istrinya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, menariknya begini, waktu mereka sudah menikah, Gomer ini, sampai udah punya anak ya, Gomer ini jatuh dalam dosa yang lama kembali. Dia bersinah lagi dengan laki-laki yang bukan suaminya. Kebayang gak Bapak Ibu? Kalau yang terjadi ya, kalau zaman sekarang kan yang banyak berselingkuh bapak-bapak ya. Tapi di zaman ini ibu loh, lebih dari sekali dia sama ini gitu. Kalau kita pelajari lagi ya sampai akhirnya dia punya anak gitu. Bapak Ibu, saya membayangkan keluarganya Hosea ini di tengah-tengah posisi dia sebagai seorang nabi, sebagai orang yang penuh dengan hikmat, dia diperhadapkan dengan mau saya bilang kelakuan istrinya kayak kasar gitu ya. Tapi memang itulah yang dilakukan oleh Gomer istrinya. Dia bersinah dengan orang yang bukan suaminya. Tapi firman Tuhan dalam kegagalan yang terjadi terhadap istrinya Hosea, firman Tuhan datang di ayatnya yang pertama. Dalam ayat ini dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi. Berarti itu bukan untuk yang pertama kali. Kegagalan Gomer di sini adalah untuk kesekian kalinya itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tapi Allah berfirman kepada Hosea, datang gitu loh. Datang lagi. Dan inilah arti dari kasih yang tak terbatas itu. Lagi, datang lagi, mengasihi lagi. Tapi dia udah bersinah, Tuhan datang lagi. Cintai lagi. Susah, pasti susah. Saya gak kebayang dia sebagai seorang nabi, dia harus bisa menerima semua perkataan orang-orang, penilaian orang-orang tentang istrinya. Dan dia harus datang kepada istrinya dan mencintai dia lagi. Di tengah-tengah semua kegagalan yang terjadi dalam kehidupan istrinya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ini bukan sesuatu yang mudah. Saya yakinlah dalam kehidupan kita ini, kalau kita mau terbuka di hadapan Tuhan, kita jujur, pasti ada satu nama, ada satu pribadi atau mungkin 2-3 pribadi yang kadang-kadang kita sulit untuk bisa mengasihi dalam pengampunan. Masih terselip. Masih keselip beberapa nama yang begitu melukai, begitu dalam. Masih menjadi akar pahit. Padahal kita tahu kita harus mengasihi. Matius 5 ayat yang ke-48 katakan demikian. Haruslah engkau sempurna. Sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Dalam khotbahnya di bukit, Yesus menekankan bahwa dalam perikop itu yang menjadi penekanan itu adalah kasih. Kasih yang sempurna itu harus juga mampu kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan itu adalah proses. Makanya dibilang sama Tuhan bahwa datanglah lagi. Dalam proses itu Tuhan mau apa? Hosea lagi, mencintai lagi dan lagi. Karena dalam kegagalan yang dilakukan oleh Gomer bukan sesuatu yang mudah, dia mengampuni sekali selesai. Tapi itu harus dilakukan terus menerus.
Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ini bukan sesuatu yang mudah. Saya tidak tahu, ada beberapa masalah mungkin dalam kehidupan kita dengan atasan kita, yang mungkin kita sulit sekali untuk bisa mengasihi. Karena mengasihi itu identik dengan mengampuni dan menerima. Sulit sekali kalau kita berbicara tentang hal ini. Untuk bisa menerima perlakuan, penilaian orang-orang yang kita, kayaknya aku udah berlaku baik. Kayaknya apa-apa yang aku kerjakan itu sudah maksimal. Tapi kenapa ya penilaiannya masih aja minim. Masih aja salah. Apapun yang kita kerjakan kayaknya salah lagi, salah lagi, salah lagi. Bagaimana kita harus mampu menerima dia dan mengasihi lagi. Lagi. Tapi dia udah mengecewakan aku, Tuhan. Tuhan bilang lagi. Lagi. Karena kita dalam proses untuk menuju ke sempurna. Kita semua belum sempurna Bapak Ibu. Tapi kita mau belajar lagi, dan lagi. Dan inilah yang dilakukan oleh Hosea. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bahkan kasih yang Tuhan mau adalah bukan kasih yang hanya sekali selesai. Tapi lagi, datang lagi, cintai lagi, terima lagi istrimu dalam segala yang sudah dia lakukan. Bukan hanya itu. Dalam ayat selanjutnya, Tuhan tidak hanya memerintahkan. Tuhan tidak hanya memfirmankan kepada Hosea. Mari kita lihat bersama dalam ayatnya yang ke-1 bagian yang ke-B. Seperti Tuhan, seperti Tuhan juga mencintai orang-orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Lucu ya firman Tuhan ini. Tiba-tiba ada dessert di tengah-tengah masalah ini. Tiba-tiba ada kue kismis gitu. Saya bingung juga maksudnya apa. Jadi Tuhan waktu memerintahkan Hosea untuk menerima dan mencintai istrinya lagi, Tuhan bilang apa? Seperti aku. Tuhan sudah mencontohkan bagaimana Allah itu mencintai bangsa Israel dalam seluruh kegagalan yang mereka lakukan. Dalam ketegar-tengkukan yang dilakukan oleh bangsa Israel, Tuhan mencintai bangsa Israel lagi, dan mencari lagi, dan mencintai lagi. Bapak Ibu, ini luar biasanya Allah kita. Dia tidak hanya memerintahkan, tetapi dia sudah mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita. Dia mencintai kita tidak hanya sekali. Waktu kita jatuh dia datang lagi. Dia angkat lagi. Dia cintai kita lagi. Kita jatuh lagi, dia kasihi kita lagi. Dia ampuni kita lagi. Dan kalau kita masih tegar teguh seperti bangsa Israel, lihatlah. Bapak Ibu, kita akan kehilangan berkat itu. Dalam kecintaan yang tiada batas yang dimiliki oleh Allah kepada bangsa Israel, itulah yang ingin juga Allah ajarkan kepada Hosea. Untuk dia bisa menerima segala kegagalan istrinya dan mencintai lagi, dan lagi. Bahkan di ayat selanjutnya, tentang kasih yang tak terbatas ini, selain dia harus mencintai istrinya, pergi mencari istrinya, ayat selanjutnya, ayat yang kedua, dikatakan, lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Ayat ini Bapak Ibu menjelaskan bahwa Gomer pada waktu itu seperti apa ya? Kayak sudah jadi budak yang gak bisa dia sembarangan untuk bisa diambil. Jadi Hosea harus membayar supaya istrinya bisa dia bawa. Dia harus menebus istrinya dalam keterpurukannya. Dia harus mengorbankan materinya supaya istrinya bisa dia bawa kembali. Ada pengorbanan. Kalau berbicara tentang pengorbanan, kita ingat ya, pengorbanan terbesar yang Tuhan buat itu di Kalvari buat kita. Kita dibayar lunas dengan semua dosa yang sudah kita lakukan. Lalu setelah dia memberikan pengampunan yang sudah lunas, yang sudah total itu, kita kadang-kadang masih jatuh lagi dalam dosa yang lama. Tuhan mencari lagi kita, Tuhan mengangkat lagi kita, Tuhan mencintai lagi kita. Sedemikian luar biasanya.
Bapak Ibu, jadi kalau kita bilang, kita belum mampu mengampuni seseorang karena satu kesalahan, dan kita bilang, dia emang gak bisa berubah. Emang kayak gitu wataknya. Kita stop sampai di situ. Sementara Tuhan tidak pernah berhenti untuk menyerah terhadap kegagalan kita. Itu kasih yang tak terbatas, Bapak Ibu. Secara total, secara penuh, secara terus-menerus harus kita lakukan kepada siapapun, bahkan sampai kepada orang yang jahat sekalipun dalam kehidupan kita. Yang kadang-kadang dia berpikiran maunya menjatuhkan kita aja. Yang maunya kita itu hancur aja. Kepada orang yang melukai paling dalam kehidupan Bapak Ibu, yang Tuhan mau Bapak Ibu dan saya lakukan adalah kita mendoakan dia, kita mencintai dia dalam doa-doa kita. Sehingga kita selesai untuk bisa mengaplikasikan hidup kita, bahwa kita punya kasih yang tak terbatas, walaupun itu on proses. Tidak mudah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hosea sebagai seorang nabi, saya rasa ini juga bukan perkara yang mudah. Di tengah-tengah semua penilaian, dia dituntut untuk mampu melakukan hal ini. Tapi apakah Allah membiarkan Hosea melakukan sendiri? Tuhan memampukan. Begitu juga dengan Bapak Ibu dan saya. Jadi kalau kita bilang, saya belum bisa mengampuni istri saya untuk kesalahan yang ini, sekarang saatnya kita selesaikan. Kalau kita bilang, aku gak bisa mengampuni kesalahan suamiku yang ini, sekarang juga saatnya saya mau bilang, kita harus selesaikan di hadapan Tuhan. Atau pribadi-pribadi yang lain yang mungkin menyakiti hati kita. Kita gak mau membiarkan itu tinggal dalam kehidupan kita. Nelson Mandela, saya belajar dari Nelson Mandela. Waktu dia ditangkap, kemudian dia dihukum, sampai sempat dia digantung terbalik. Lalu salah satu sipir penjara itu bahkan minta maaf sampai kencingin dia dalam posisi dia terbalik. Waktu Nelson Mandela akhirnya mendapatkan posisi yang baik, yang dilakukan pertama adalah apa? Dia bilang begini, ada satu hal yang besar yang harus saya selesaikan dengan diri saya. Jadi dia tidak memikirkan apa yang harus saya buat untuk negara ini, enggak. Tapi dia bilang bahwa ada sesuatu yang besar yang harus saya selesaikan dengan diri saya. Dia cari sipir penjara itu, bisa kebayang ya Bapak Ibu, waktu sipir penjara itu datang, kali dia bilang, udah mati. Udah pikirannya udah mati aja. Tapi apa yang dia lakukan? Dia rangkul, dia peluk, dan dia katakan, aku mengasihi. Aku memaafkan. Kadang-kadang untuk mengampuni ini Bapak Ibu, permasalahannya itu kembali ke pribadi kita. Kita begitu egois memegang kesalahan orang, memegang keburukan orang, kejatuhan orang, atau kejahatan orang terhadap kita, sehingga ego kita itu tidak mau ditundukkan kepada kasih Kristus ini. Kalau hal ini kita pertahankan terus, saya mau katakan kita akan sia-sia dalam mengikut Tuhan. Karena kita terus menyimpan akar pahit dan tidak mau menyelesaikan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kasih yang tak terbatas bukan sesuatu yang mudah. Mungkin saat ini kita diingatkan dengan nama-nama yang mungkin begitu masih mengikat, yang membuat kasih kita itu masih belum bisa terinikan. Tapi saya mau katakan, belajar dari Nabi Hosea. Di tengah-tengah semua kegagalan dilakukan oleh istrinya, dia taat. Kalau kita mampu mengampuni dan memberikan kasih kita kepada orang-orang yang mengecewakan hidup kita, saya mau katakan, saat itulah sebetulnya kita menunjukkan kasih kita yang tak terbatas juga kepada Allah. Hosea sanggup melakukan ini karena kecintaannya kepada Allah. Dengan cinta kepada Allah, dia dimampukan oleh Allah untuk mengaplikasikan kasih seperti yang dilakukan oleh Allah kepada bangsa Israel. Kalau Allah memampukan Hosea melakukan hal ini Bapak Ibu, pertanyaannya apakah kita tidak akan dimampukan oleh Tuhan? Ataukah kita masih mau mempertahankan? Masih mau menggenggam? Pernah ya saya aplikasikan, jadi kalau kita menggenggam
orang-orang yang mengecewakan, kesalahan orang-orang yang mengecewakan kita, sulit sekali kita mengampuni, ya kita akan sakit sendiri. Kita akan stres sendiri. Pikiran kita akan kacau sendiri. Sakit lambung sendiri, ya kan? Darah tinggi, kolesterol, semua penyakit datang. Gak ada untungnya Bapak Ibu. Tapi kalau kita tinggal dan dalam kecintaan kita kepada Allah, dengan pengampunan dan kasih yang tak terbatas, kita akan diberkati oleh Tuhan. Sedemikian Tuhan memberkati Hosea. Amin firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan.